Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Hairul Ihwal dari kelas 11 IPS, ingin membawakan materi bab 8, yaitu akar nasionalisme dan demokrasi Indonesia. Oke, lanjut saja ke videonya. Akar nasionalisme di Indonesia. Definisi dan perkembangan nasionalisme. Secara etimologis, kata nasionalisme berasal dari bahasa Inggris nation atau neti dalam bahasa Belanda. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Secara khusus, seorang nasionalis sejati pasti membenci penjajahan dan perbudakan, serta menempatkan kesetiaan tertingginya pada bangsa dan negaranya sendiri. Alasannya, penjajahan merendahkan harkat dan martabat sebuah bangsa. Gerakan serta perjuangan memerdekakan diri dari penjajahan asing di negara-negara Asia dan Afrika, termasuk Indonesia, adalah perwujudan nyata sikap nasionalis itu. Nasionalisme adalah bentuk patriotisme, yaitu suatu sikap cinta terhadap tanah air dan bangsa. Tidak bisa dimungkiri bahwa prinsip kebebasan, kesetaraan, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, dan keadilan yang melandasi revolusi di Amerika dan Eropa ikut juga memengaruhi dan memperkuat gerakan nasionalisme di Indonesia. Dengan didorong oleh perasaan harga diri sebagai satu bangsa namun terjajah, kaum nasionalis Indonesia bahu-membahu menentang kolonialisme dan imperialisme Barat. Menurut Joseph Ernest Renan, nasionalisme merupakan kehendak untuk bersatu dan bernegara. Adapun Otto Bauer berpendapat bahwa nasionalisme adalah persatuan perangai, perilaku atau karakter yang muncul karena adanya perasaan senasib. Jika semua pengertian tentang nasionalisme ini disatukan, terdapat dua konsep penting yang terkandung dalam pengertian tersebut, yaitu tentang terbentuknya negara dan persatuan bangsa. Pengertian negara dan bangsa dalam hal ini secara umum mengacu kepada sekelompok individu, yaitu 1. Memiliki cita-cita bersama yang mengikat untuk menjadi satu kesatuan. 2. Memiliki sejarah hidup yang sama sehingga tercipta rasa senasib sepenanggungan. 3. Memiliki adat budaya dan kebiasaan yang sama sebagai akibat dari adanya pengalaman hidup yang sama. 4. Menempati suatu wilayah tertentu yang merupakan kesatuan wilayah. Dan 5. Terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat sehingga setiap individu terikat dalam sebuah masyarakat yang berlandaskan hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nasionalisme dalam arti luas adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara nation dengan mewujudkan konsep identitas bersama untuk sekelompok individu. Nasionalisme telah berkembang di Eropa Barat sejak abad 18. Namun, jauh sebelumnya akar-akar nasionalisme telah tumbuh pada bangsa Yahudi dan Yunani kuno yang ketika itu telah memiliki kesadaran tentang pentingnya kesatuan negara dan bangsa. Hal ini kemudian diikuti dengan terbentuknya negara-negara nasional akibat adanya faktor-faktor objektif, misalnya persamaan genealogi, keturunan, bahasa, dan agama yang berbeda seperti yang terjadi di Amerika. Paham nasionalisme kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Asia dan Afrika. Nasionalisme yang berkembang di Asia dan Afrika tidak sama dengan di Eropa. Hal ini terkait faktor objektif yang berbeda. Contohnya, pergerakan nasionalisme di Asia dan Afrika didorong oleh sejumlah aspek, seperti aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nasionalisme di Asia dan Afrika dalam aspek politik lebih bersifat untuk menumbangkan dominasi politik imperialisme dan bertujuan menghapus pemerintahan kolonial di wilayahnya. Adapun dalam aspek ekonomi dan sosial, nasionalisme Asia Afrika bersifat menghilangkan kesenjangan sosial yang diciptakan oleh pemerintah kolonial dan menghentikan eksploitasi ekonomi. Dalam aspek budaya, nasionalisme bersifat menghilangkan pengaruh kebudayaan asing yang buruk dan menghidupkan kembali kebudayaan asli yang telah diwariskan oleh nenek moyang sebagai cermin harga diri bangsa.
Bagaimanakah perkembangan nasionalisme di Indonesia? Masuknya paham nasionalisme ke negara-negara Asia dan Afrika juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan kesadaran berbangsa dan bernegara di Indonesia. Meskipun persatuan di Nusantara telah bertumbuh lama dalam sejarah Nusantara, semangat kebangsaan atau nasionalisme sendiri baru lahir pada permulaan abad ke-20. Nasionalisme di Nusantara ini lahir terutama sebagai reaksi atau perlawanan terhadap kolonialisme pemerintah kolonial Belanda. Berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda yang menyengsarakan. Kolonialisme modern yang diterapkan oleh Belanda di Indonesia mengandung 3 unsur penting sebagai berikut. 1. Pemerintah kolonial melakukan dominasi dan hegemoni di seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, nasionalisme yang berkembang, terutama dalam bidang politik, bertujuan menghilangkan dominasi politik kolonial dan membentuk pemerintah berkedaulatan rakyat. Kedua, pemerintah kolonial melakukan eksploitasi ekonomi terhadap sumber daya alam untuk kemakmuran negaranya. Selain itu, rakyat dipaksa bekerja untuk kepentingan ekonomi kolonial, misalnya dalam praktik tanam paksa, pembangunan infrastruktur seperti jalan pos, jalan kereta api, pabrik, dan perkebunan. Ketiga, adanya penetrasi budaya melalui sistem pendidikan yang ditanamkan melalui salah satu program dari politik keti nasionalisme yang kemudian muncul di Indonesia bertujuan menghidupkan kembali kepribadian bangsa yang diselaraskan dengan perkembangan zaman. Nama Indonesia sendiri pada awalnya digunakan oleh James Richardson Logan untuk menyebut penduduk dan kepulauan Nusantara pada ke-1850. Selanjutnya, Earl G. Windsor juga menggunakan nama Indonesia dalam artikel yang ditulisnya di media milik James Richardson Logan. Nama Indonesia kemudian digunakan oleh organisasi kepemudaan di Belanda. Organisasi yang semula bernama Indisvereniging tersebut berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia pada ke-1925. Selanjutnya, majalah yang menjadi sarana perjuangan organisasi tersebut berganti nama dan Hindia Poetra menjadi Indonesia Merdeka. Pada 28 Oktober tahun 1928, nama Indonesia digunakan dalam Kongres Pemuda II yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Nama Indonesia kemudian dikukuhkan dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus tahun 1945. Indonesia kemudian membentuk perangkat negara menerapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila dalam nasionalisme Indonesia mengarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, itulah pembahasan materi sejarah peminatan kelas 11 mengenai akar nasionalisme Indonesia. Semoga bisa menjadi referensi untuk melengkapi materi pelajaran yang sedang kamu pelajari ya.